Kembali di Metropolitan pemirsa, dari simbol politik di masa lalu, kini lapangan Banteng beralih rupa menjadi ruang publik yang hidup dan kaya makna. Bukan hanya tempat rekreasi, taman ini jadi ruang ekspresi budaya lintas generasi. Lalu seperti apa transformasinya? Kita simak liputan dari Aurelia Zafira berikut ini. Dulunya tempat ini merupakan arena kekuasaan atau simbol politik, namun sekarang sudah berubah total. Taman Lapangan Banteng kini sudah berubah menjadi taman kota yang juga merupakan sebuah rumah untuk seni, budaya, dan juga ruang bagi warga sekitar. Dan saat ini pemirsa, saya ingin merasakan langsung atmosfer budaya yang ada di Taman Lapangan Banteng ini. Ayo pemirsa, ikuti saya. Jakarta memiliki banyak area terbuka cantik yang cocok sebagai tempat rekreasi maupun lokasi olahraga untuk masyarakat. Salah satu area terbuka yang kerap ramai dikunjungi, terutama jelang akhir pekan, adalah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Taman Lapangan Banteng termasuk landmark strategis di Jakarta. Lokasinya berada di pusat kota, tak jauh dari Monumen Nasional dan berseberangan dengan Masjid Istiqlal. Taman seluas lebih dari 5 hektar ini kerap dijadikan lokasi rekreasi bagi keluarga, sebab suasananya yang rindang hingga ada taman bermain khusus anak-anak. Selain rekreasi, Taman Lapangan Banteng ini juga kerap dijadikan lokasi olahraga. Tidak sedikit warga Jakarta yang melakukan olahraga seperti senam, lari, hingga bersepeda di sini. Di era tahun 60-an, Lapangan Banteng jadi tempat parade militer dan tempat upacara dan pusat kenegaraan. Lapangan Banteng mengalami banyak perubahan. Kini, revitalisasi taman ini membawakan wajah baru, modern, hijau, dan penuh warna budaya. Menjelang hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta, Taman Lapangan Banteng juga ikut bersolek. Tak hanya jelang ulang tahun Jakarta, Taman Lapangan Banteng juga sering dijadikan lokasi berbagai event. Sebelumnya, Taman Lapangan Banteng ini telah melalui revitalisasi pada tahun 2017, yang mana hasilnya taman ini menjadi secantik sekarang. Jelang puncak perayaan HUT Jakarta, warga sudah mulai berdatangan ke Taman Lapangan Banteng sejak siang hari. Tidak sedikit dari mereka yang duduk sambil menikmati jajanan layaknya sedang berpiknik. Tenda-tenda usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga telah disediakan, tampak ramai dikunjungi. Banyak warga terlihat bersantai, duduk-duduk di area terbuka sambil menikmati aneka jajanan lokal, menciptakan suasana piknik di tengah kota. Banyak booth UMKM yang menjual aneka makanan dan minuman di Taman Lapangan Banteng, yang turut meramaikan puncak perayaan HUT Jakarta. Ada ragam olahan ayam, minuman dingin, kopi, dimsum, aneka kue, bakso, dan lainnya. Taman Lapangan Banteng juga diramaikan booth Cindramata yang ciamik. Ada aneka aksesoris, baju, tas, dan makanan siap saji. Dibungkus sedemikian rupa hingga aman dibawa pulang. Yang pasti nomor 1 gratis ya. Terus tempatnya nyaman, fasilitasnya lengkap. Pokoknya nyaman deh, adem. Terus untuk kesini kan transportasinya lebih mudah. Kita bisa naik Trans Jakarta, dekat, tinggal turun di halte busway Pasar Baru, tinggal jalan kaki. Jadi itu lebih mudah lagi. Kalau event gini yang paling kita incar ya makanan. Kuliner ya? Iya, kuliner yang kita cari gitu. Apa sih yang membedakan, yang menarik, yang membedakan Lapangan Banteng yang dulu sama sekarang? Kalau sekarang kan lebih bersih juga sih, kalau yang fasilitasnya lengkap terus bersih juga, keamanannya juga terjamin, aman lah, nggak ada masalah yang mungkin merugikan pengunjung sih nggak ada, jadi aman. Sebelumnya jarang banget loh, cuman karena mungkin dari
info-info, ada improvement dari taman dan juga buka 24 jam. Sekarang jadi punya motivasi untuk sering ke taman karena kan kita di Jakarta nih selalu berhadapan dengan polusi dan lain sebagainya, macet. So I think dengan liburan dari nature-nya sendiri di tengah kota itu membuat kita semakin work-life balance. So I think I will be more visiting taman. Ya, kebetulan salah satu alternatif tempat untuk berolahraga atau beraktivitas ya, di Jakarta ini. Dan momennya kebetulan hari ini lagi ulang tahun Jakarta ya. Jadi ingin melihat-lihat situasi di lapangan banteng khususnya. Dengan ruang terbuka hijau yang luas, Taman Banteng juga kerap digunakan untuk aktivitas para komunitas-komunitas yang ada. Salah satu contohnya yakni komunitas pelestari budaya. Kenapa lebih memilih lapangan banteng nih sebagai tempat latihan? Satu, kenapa lapangan banteng? Satu, kami sebagai pelestari budaya di lapangan banteng ini sekalian kita juga menyampaikan ke khalayak umum dan melalui sosial media nanti yang kami upload bahwa lapangan banteng ini lapangan yang penuh dengan sejarah perjuangan dari tahun 1950 lalu. Dan ini lapangan yang bisa didatangin oleh siapa saja tanpa berbayar dan masih banyak kita dapatin tanaman-tanaman seperti ini, segar, fresh, artinya kita mendapatkan oksigen yang baik, cukup, dan sekalian piknik. Kalau untuk fasilitas, alhamdulillah lapangan banteng di samping kami kayak begini ada musola, kemudian ada toilet, lalu ada juga keran yang bisa airnya diminum. Hanya di lapangan banteng ini loh. Jadi saya selalu bawa bekal air, kalau kurang bisa tinggal diambil di keran khusus tempat air minum. Dan itu pH-nya sama dengan air mineral. Itu kelebihan lapangan banteng, makanya salah satunya saya pilih di sini. Bukan hanya sebagai paru-paru kota, namun Taman Lapangan Banteng kali ini sudah menjadi tempat berekspresi bagi warga Jakarta. Sebuah transformasi yang tidak hanya indah dipandang mata, namun juga sudah menyatu dengan denyut kehidupan kota Jakarta. Dari Jakarta, Aurelia Zafira, Gunawan Wibisono, TV One mengabarkan.